Halo saudara-saudara, hari ini aku mau membagikan cara untuk membaca buku Analogi Tuhan yang dikeluarkan oleh Overcomer. Jadi Overcomer telah mengeluarkan 3 buku analogi hatinya Tuhan, yaitu yang pertama adalah hatinya, dan perjanjiannya, dan juga heart lesson. Nah, saudara, jadi buku-buku ini itu adalah merupakan buku isi hati Tuhan, dimana kalau saudara mau belajar mengenal hati Tuhan lebih, saudara dapat bisa mengenal Tuhan lebih melalui buku ini gitu. Namun secara seiringnya waktu, saya udah share banyak buku ini ke teman-teman lain, ke saudara-saudara lain, ada selalu 2 respon yang keluar. Ada yang responnya adalah terharu dan menangis. Ada juga yang tidak baru baca baru mungkin 1-2 and then nggak gitu interested, atau end up nggak baca sama sekali. Nah, saudara, di sini saya mau share itu cara untuk membaca buku analogi ini dengan God heart in mind gitu. Karena tanpa saudara 3 buku ini, saudara, nih I'm telling you right now, buku ini tidak akan menjadi berkat, tidak akan menjadi rema, tidak akan mengubah hati Anda kalau yang Anda ingini bukan pengen kenal Tuhan, hati Tuhan lebih. I'm telling you in short begitu. Dan juga ya aku tahu mungkin banyak orang suka ngomong aku pasti semua orang pengen mengenal hati Tuhan. Tapi di sini aku lagi ngomongin sebuah longing yang kayak dimana kalau kamu lagi suka sesuatu, barang tertentu, kamu teringang-ingang gitu. Dan kalau kamu punya longing yang sama, yaitu kamu sering mikirin hati Tuhan, kamu sering berpacu atau mempunyai parameter hati Tuhan di apapun yang Anda lakukan. Contohnya, misalnya Anda mau mengambil pekerjaan, Anda mikir gitu ya, kira-kira ini dia Tuhan gak ya? Kira-kira dengan saya ngambil pekerjaan ini, Tuhan disenengin gak? Gitu. Itu baru ngomongin kerjaan. Aku belum ngomongin misalnya hal-hal lain, misalnya pelayanan ini. Misalnya ketemu sama orang A, ketemu sama orang B. Karena di dalam Tuhan ada namanya baik, berkenan. Ada yang namanya baik, sempurna, dan berkenan gitu. Jadi saat ini yang kita pengen, goalnya kita adalah ke arah yang berkenan, yaitu mengenal hati Tuhan lebih. Dan kalau buku ini dikasih ke orang yang tanda kutip nggak pengen banget gitu, atau nggak bener-bener tanda kutip menjual semua harta buat Tuhan dan pengen mengenal Tuhan, atau cara bacanya mungkin salah, itu nggak akan ngubah menurut aku pribadi gitu ya, karena dari pengalaman aku sharing buku ini ke beberapa rekan-rekan gitu. Nah, sekarang kita mau coba saya mau coba mungkin kupas salah satu chapter di sini ya, di buku hatinya, dan di sini mungkin aku akan nunjukin misalnya kira-kira perspektif yang cara kita baca yang baiknya tuh gimana sih gitu. Nah, ini di buku hatinya, kalau nggak salah di bab kedua, dibilang gini, ini adalah analogi domba yang digendong Tuhan. Diperkatakan di vision ini, jadi saudara, buku ini bukan diciptakan oleh kita pendoa atau manusia. Buku ini ditulis dari vision yang tim pendoa kami dapat langsung, tanpa diubah kata-katanya atau diedit enggak, it is what it is gitu. Dan buku ini Tuhan sendiri yang bilang minta untuk disebarkan agar orang-orang yang mencari ya, orang yang longing untuk mengenal Tuhan lebih itu dapat mengenalnya gitu. Nah,
Saya bacain aja. Ketika saya mengikuti Tuhan dan gembala saya, sampailah kami di suatu pantai. Ya, di pantai tersebut ada 3 anak domba. Tuhan lalu menghampiri anak domba yang pertama ini. Anak domba yang pertama ini kelihatannya bagus, saudara, dan Tuhan menggendongnya. Berjalan waktu, Tuhan memberikan makan gitu. Habis digendong kan pasti dikasih makan. Namun saat domba ini sudah besar, sudah dewasa, sudah mungkin bisa berlari, sudah mungkin bisa mandiri atau bisa makan, istilahnya mencari makanan instead of mesti disuapin, ia meronta dan akhirnya kabur dari tangan Tuhan. Dan let's stop di situ, gitu. Karena kita mau bahas yang lain banyak. Kalau kita mau mikir in deep gitu ya, bukan cuma hanya membaca. Sebenarnya analogi-analogi ini merupakan curahan hati Tuhan, dimana Tuhan itu sebenarnya ngasih tahu, let's imagine Tuhan itu adalah Tuhan yang punya perasaan. Tuhan lagi ngomong gini, anakku, hatiku tuh ada sebuah kesakitan atau kepiluan saat tanda kutip ada domba-domba yang kabur dari tangan aku. Nah, itu arti dari istilahnya perikop yang pertama yang mungkin saudara bisa tangkap gitu. Dan ini adalah buku hatinya. Artinya kita baca ini bukan sebuah cerita, tapi ini adalah sebuah ungkapan hati dari Tuhan. Apa yang Tuhan lagi coba convey the message untuk kita, itu yang penting. Nah, habis itu kemudian Tuhan menghampiri kembali anak domba yang kedua, gitu ya. Ini anak domba, gitu ya. Jadi masih kecil tanda kutip. Anak domba ini tidak kalah bagus dengan yang pertama. Tuhan lalu menggendongnya sama. Tuhan gendong, beri makan karena kan masih kecil ya, belum bisa nyari makan sendiri. Sering berjalannya waktu, domba tersebut menjadi besar, sama. Dan akhirnya meronta-ronta ingin keluar dari gendongannya Tuhan. Dan akhirnya domba ini kabur dan hanya kembali saat ia mencari makan dari Tuhan saja. Nah, saudara, analogi ini sebenarnya kenapa Tuhan tuh suka ngomongin sesuatu dengan analogi? Karena analogi itu artinya bisa sangat amat luas, tergantung dengan how we perceive it gitu. Dan apa yang membuat anak domba ini kan sebenarnya melambangkan kita semua. Untuk istilahnya kabur, meronta, mungkin dia lagi ngeliat domba-domba yang dewasa lain itu lagi main-main, tapi dia nggak bisa main karena dia di pelukannya Tuhan. Makanya dia mungkin jadi pengen main sama domba-domba yang lain, ngeliat jalan-jalan misalnya ke daerah mana gitu. Dan dia kembali dari makan Tuhan, dari saat dia mau udah lapar tanda kutip gitu ya, dia Tuhan saja gitu. Dan coba saudara mau dari sini stop dulu, kita coba mendigest kira-kira Tuhan lagi telling message ke hatinya ke hati kita tuh apa ya. Dan di situ kamu bisa pause. Nah, itulah kenapa pentingnya baca buku ini itu mesti pelan-pelan dan bukan lagi dalam rushing hour atau apa, karena sebenarnya di sini Roh Kudus bisa berbicara banyak. Nah, lanjut. Setelah itu saya melihat ada anak domba ketiga yang Tuhan hampiri dan Tuhan gendong. Sama, masih anak-anak gitu kan, belum jadi besar. Anak domba ini nggak bagus sama sekali. Dia itu nggak sebagus dari 2 domba sebelumnya. Bulunya pun tidak putih gitu ya. Bulunya pun badannya pun tidak gemuk gitu ya. Dalam tanda kutip, kalau saudara mungkin pernah lihat domba gitu. Domba itu istilahnya saat bulunya makin putih itu tanda kutip harganya tanda kutip makin mahal.
Mungkin kelihatannya lebih cantik gitu, nggak kusem atau apa gitu. Dan Tuhan menggendongnya dan memberi makan. Berjalannya waktu, domba itu menjadi besar. Namun domba ini tetap mau digendong sama Tuhan. Waktu domba ini diturunkan oleh Tuhan, ia tetap minta digendong oleh Tuhan kembali. Nah, kira-kira apa yang Tuhan lagi mau telling the message di sini? Nah, di sini sebenarnya dijelasin. Emang ada artinya. Di sini dijelasin juga, setiap analogi itu dijelasin. Tapi aku mau bilang analogi ini jauh lebih besar dibandingin arti analogi yang dijelasin. Di sini jelasin bahwa Tuhan ngejelasin gini. Domba pertama adalah kondisi anak-anakku yang kupilih, tetapi mereka lupa siapa yang memilih mereka. Jadi saat mereka gede dan saat mereka nah, saudara perlu tahu juga gitu. Tanpa Tuhan menggendong. Nah, ini gak ada di sini masalahnya gitu. Ini perlu kayak Roh Kudus yang ngomong gitu. Tanpa Tuhan menggendong dan Tuhan yang kasih makan, domba-domba itu gak akan bisa gede. Domba-domba itu bahkan gak akan bisa ngerontak. Dan domba-domba itu bahkan gak bisa istilahnya lari-lari ke sana sini. Tuhan took the chance, istilahnya mengambil resiko, mengambil sebuah anak domba yang mungkin dia akan ngerontak, mungkin dia apa, cuma Tuhan take the chance gitu. Karena namanya semuanya yang ditinggalin atau dikecewain itu semuanya luka, tapi Tuhan took the chance untuk ngambil gitu, untuk pengen gedein gitu ya. Dibilang gini, mereka lupa siapa yang memilih mereka. Hingga suatu titik ketika mereka besar, karena gendongannya Tuhan, tanpa gendongan Tuhan gak bisa. Di sini gak ditulis. I'm pretty sure itu artinya. Karena Roh Kudus berbicara seperti itu. Dan Roh Kudus juga bisa berbicara yang beda pada setiap dari saudara. Hingga suatu titik mereka besar dan mendapatkan segalanya, mereka pergi meninggalkanku. Mendapatkan segalanya itu ngomongin apa? Kerinduan-kerinduan setiap dari kita. Mungkin sebelum kita dipanggil Tuhan, kita mungkin hidup kekelaman. Kita mungkin bahkan gak punya motor ke gereja, cuma naik jalan kaki. Kita mungkin miskin, kita gak punya pasangan. Kita mungkin gak punya pekerjaan yang baik. Nah, saat semuanya itu datang, apakah kita tetap kembali? Apakah kita lupa siapa yang memanggil kita? Karena tanpa Tuhan yang menggendong setiap day kita dan kasih makan dan memberkati kita, kita gak akan ada sampai hari ini. Apakah saudara takut kehilangan berkat-berkat saudara dibanding kehilangan Tuhan? Apakah saudara takut kehilangan pekerjaan atau berkat ataupun bonus saudara melebihi takut kehilangan Tuhan? Ini sebenarnya adalah perumpamaan domba yang pertama. Lalu Tuhan berkata kembali, domba yang kedua adalah kondisi anak-anak yang kupilih, tapi hanya kembali saat mereka membutuhkan sesuatu. Mereka hanya memerlukan aku saat mereka meminta berkat dan mukjizat saja, gitu ya. Jadi orang-orang yang kalau lagi ada masalah apa segala macam baru lari ke Tuhan, gitu ya. Baru berdoa, baru apa dan saudara ini ini kan kalau kita mau lanjutin ke domba ketiga, di sini ngomong adalah domba ketiga adalah gembalamu dan overcomer. Dia tahu aku yang memilih dia dan dia selalu mau makan dari tanganku. Ini sebenarnya yang Tuhan perkenankan dan yang Tuhan mau dan selalu ada di dekapanku. Karena itu aku Tuhan di masa mudanya. Aku juga Tuhan yang menggendongmu sampai hari tuamu. Waduh, ini arti analogi ini sangat besar sekali. Nah, saudara, kalau buku ini dibaca sama tanda kutip orang-orang yang bukan gereja non-overcomer, mungkin ada pikiran kok istilahnya overcomer emang sehebat apa gitu, atau Pastor Barry itu sehebat apa, kenapa di sini apa-apa ngomongin Pastor Barry narsis banget apa segala macam. Nah, itu bukan cara baca buku analogi ini gitu. Pastor Barry sering berkata, Pastor Barry adalah istilahnya dari semua rasul dia yang paling hina, dan gereja overcomer adalah gereja yang paling bobrok gitu ya. Jadi nggak pernah sekalipun membanggakan atau apa, cuma ya kita cuma men-share yang idis what idis gitu.
Cuma saudara kalau membaca buku ini lebih dari apapun gitu. Coba untuk menangkap apa yang Roh Kudus atau Tuhan lagi pengen coba send the message gitu. Kalau yang aku dapat dari Roh Kudus gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu sangat merindukan ada orang yang selalu mengingat, ada orang yang selalu mencari Tuhan di kapanpun gitu. Di masa mudanya tanda kutip, di saat belum diberkati, dan di saat sudah diberkati gitu. Dibilang adalah, aku tuh seorang bapak, aku itu rindu, aku itu istilahnya punya perasaan juga gitu. Saat ditinggalkan pasti hatiku juga sedih gitu. Dan di sini Tuhan itu lagi ngomong gini, anak-anakku yang hari ini mendengar, mau nggak kamu istilahnya menyenangkan hatiku juga dengan kamu mulai kembali gitu. Dan aku lagi nggak ngomong misalnya aku Dani adalah domba yang ketiga, nggak. Menurutku aku adalah domba yang pertama dan yang kedua gitu. Aku pasti aku yakin gitu saat aku lagi ngalamin hal-hal yang lebih susah gitu, aku doa akan lebih sering, dan aku mungkin aku domba yang kedua gitu. Dan sering juga aku lupa Tuhan itu memilih aku, makanya aku kadang-kadang datang ke gereja mungkin gak se-excited itu dibandingin kayak orang yang baru pertama kali punya gelora cinta, kenal Tuhan awal mula-mula, dan aku domba yang pertama. Tapi Tuhan lagi ngomongin, mau gak kamu jadi domba yang ketiga, dimana kamu gak lupa bahwa yang milih Dani itu adalah Tuhan. Dan saat istilahnya aku keep reminded, hey, aku ini dipanggil sama Tuhan saat aku belum diberkati, saat apa, mau gak istilahnya aku lari lagi sama Tuhan, mau gak aku spend time lebih banyak doa ketemu Tuhan, aku lebih banyak mengingat kebaikan Tuhan, dan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan istilahnya buat menyenangkan hati Tuhan, dimana Tuhan menjadi Tuhan di masa saat aku gak diberkati tanda kutip, saat aku bukan siapa-siapa, dan Tuhan tetap menjadi Tuhan sampai aku di hari tuaku. Dan itu adalah baru 2 page doang saudara, dan saya cukup yakin masih banyak message-message yang belum dibukakan di buku hatinya ini gitu. Dan setiap saudara membaca ini, Tuhan akan menjelaskan hatinya tuh bagaimana. Dan saudara saat membaca ini have God heart in mind gitu, punya awareness gitu bahwa Tuhan itu lagi mau menceritakan hatinya, dan apa sih hatinya Tuhan yang Tuhan lagi mau sampaikan di analogi ini gitu. Dan gembala saya itu sering cerita saat dia membaca analogi ini, beliau itu sering nangis gitu. Dan aku mencoba mempelajari bagaimana bisa sampai istilahnya menangis, karena pada saat aku baca ada yang buat aku nangis, ada yang biasa aja gitu. Tapi Pastor Berry bercerita bahwa setiap satu page itu kadang-kadang suka gak kuat dan bikin nangis. Dan setelah saya mempelajarinya, dan ternyata kuncinya adalah have God heart in mind in everything you do. Dan kamu mulai bisa ngerasain Tuhan. Dan saya pun saat membagikan hati saat ini juga saya merasakan ada sebuah kehangatan di hati saya, dan saya harap saudara bisa merasakan yang sama gitu saat Anda membaca buku hatinya, perjanjiannya, dan Atlas. Demikian dari saya. Terima kasih saudara-saudara.